Akibat yang disebabkan oleh aksi G30 SPKI, yaitu melemahnya wibawa Soekarno dan ketidakpercayaan kepada pemerintahan Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Arvina Pertama dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini ingin menjelaskan sebuah organisasi yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Karena kekejamannya yang sangat sadis pada zaman dahulu. Ya, benar, PKI. Sebelumnya saya disclaimer bahwa video ini adalah sebuah bentuk tugas yang diberikan oleh beberapa guru saya, seperti guru bahasa Indonesia Bu Nurmawan Marpawang MPD, guru sejarah Indonesia Bu Lina Herina MPD, dan guru PPKN aku Jangka Suara SPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang terjadi atau peristiwa apa saja yang terjadi yang disebabkan oleh PKI pada pemilu tahun 1995 sampai dengan 1965 dan peristiwa G30 PKI dilanjutkan akibat dari gerakan tersebut. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang berdirinya PKI di Indonesia. Stay tuned. Awal terbentuknya PKI didirikan oleh Hans Smallwood pada tanggal 9 Mei 1914 dan sebelumnya bernama ISDV atau singkatan dari Indi Sosial Demokratis Vereniging. Tokoh tersebut ingin menyampaikan paham Marxisme ke pejuang nasional melalui beberapa organisasi seperti Partai Buruh Sosial Demokratis bentukan Belanda, Sarekat Islam, dan lain-lain. Beberapa orang dari Sarekat Islam seperti Alimin, Semaun, Darsono, dan lain-lain bergabung ke ISDV. Akibatnya membuat perpecahan di dalam Sarekat Islam itu sendiri, yang dimana Sarekat Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu Sarekat Islam Merah yang beraliran komunisme dan SI Putih yang beraliran ideologi agamawis. Padahal SI dan PKI memiliki visi yang sama, yaitu ingin menentang dan menghapuskan segala kebijakan Belanda, serta mempertahankan NKRI dengan ideologinya masing-masing. Hanya saja PKI melakukan aksinya cenderung ke arah yang radikalisme dan anarkis. Ketika Semangat menjawab menjadi sekretaris ISDV, PKI berganti nama menjadi PKH. Apa sih itu PKH? Persatuan Keluarga Komunis. Bukan ya, tapi Persatuan Komunis Hindia Belanda. Lalu berganti kembali menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia, pada tanggal 23 Mei 1920. Kemudian, PKI dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin dan melakukan pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Diakibatkan rasa kekecewaan Amir Syarifuddin akibat perjanjian Renville. Namun, aksi itu gagal dan menyebabkan beberapa anggota PKI tahan oleh pemerintah. Ada juga yang gugur PKI akhirnya runtuh dan banyak kehilangan anggota. Tapi muncul salah seorang tokoh tua bernama Alimi yang memberanikan diri untuk membangun kembali PKI dengan cara yang berbeda dengan Musso atau pemimpin sebelumnya. Akan tetapi, cara tersebut tidak disukai oleh Zain Aidit dan M.H. Lukman. Kenapa? Mereka lebih suka PKI dibawa ke arah yang militan. Sebelum pemilihan 1965, PKI disukai Soekarno untuk rencana demokrasi terpimpin dan merupakan pendukung aktif Soekarno. Pada pemilu 1955, PKI menempati tempat keempat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi dari 257 kursi yang diperebutkan dan 80 dari 514 kursi di konstituante. Pada Juli 1957, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Pada bulan yang sama, PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan-pemilihan di beberapa kota. Pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Perjuangan melawan para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional, dan pada Februari 1968 terjadi sebuah upaya koreksi terhadap kebijakan Soekarno yang mulai condong ke timur di kalangan militer dan politik sayap kanan. Pada 15 Februari 1958 terbentuk Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau yang disingkat PRRI. PKI mendukung upaya-upaya Soekarno untuk memadamkan gerakan ini, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Darurat. Gerakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan. Pada 1959,
militer berusaha menghalangi diselenggarakannya Kongres PKI. Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom, yaitu Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang merupakan singkatan dari tadi setelah saya sebutkan nasionalis dan agama dan komunis. Dengan demikian, peranan PKI sebagai mitra dalam Proyek Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi kelas dan multi golongan. Pada bulan Maretnya, PKI itu mengancam penanganan demokratis anggaran oleh Soekarno. Pada tanggal 8 Juli, Harian Rakyat menerbitkan sebuah artikel yang mengkritik kebijakan pemerintah. Pemimpin PKI sempat ditangkap oleh militer, tetapi kemudian dibebaskan di atas perintah oleh Soekarno. Kenapa begitu? Pada bulan Maret 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Para pemimpin PKI seperti D.N. Aidit dan Joto diangkat menjadi menteri penasihat. Pada bulan April 1962, PKI menyelenggarakan kongres partainya. Pada pada 1963, pemerintah Malaysia, Indonesia, dan Filipina terlibat dalam bahasan tentang pertikaian wilayah dan kemungkinan tentang pembentukan sebuah konfederasi Mapelindo, sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Presiden Filipina Diaz Dado Macapagal. PKI menolak gagasan pembentukan Mapelindo dan Federasi Malaysia. Para anggota PKI yang militan menyeberang masuk ke Malaysia dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran dengan pasukan-pasukan Inggris dan Australia. Pada Januari 1964, PKI mulai menyita properti Inggris yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia. Pada Desember 1964, Khairul Saleh dan Partai Murba dibentuk oleh mantan pemimpin PKI, Tan Malaka, menyatakan bahwa PKI sedang mempersiapkan kudeta. Pada 30 September, Pemuda Rakyat dan Gerwani, kedua organisasi PKI terkait menggelar unjuk rasa massal di Jakarta terhadap krisis informasi yang melanda. Pada malam 30 September dan 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior Indonesia dibunuh dan mayat mereka dibuang ke dalam sumur. Pembunuh para jenderal mengumumkan keesokan harinya bahwa Dewan Revolusi Baru telah merebut kekuasaan yang menyebut diri mereka sebagai Gerakan 30 September atau singkatnya G30 Akibat yang disebabkan oleh aksi G30 SPKI yaitu melemahnya wibawa Soekarno dan ketidakpercayaan kepada pemerintahan Soekarno. 2. Renggangnya hubungan Indonesia dengan negara Cina karena Indonesia sangat tidak suka dengan ideologi komunisme akibat peristiwa G30 SPKI yang dimana Cina menganut ideologi tersebut. Yang ketiga, hancurnya partai PKI karena banyak anggota yang ditahan dan diamankan. Bahkan sekarang partai itu dilarang beredar atau dibangun kembali di Indonesia. Yang keempat, banyak pejuang dan angkatan militer yang gugur akibat peristiwa tersebut. Sebelum jauh ke arah yang lebih luas, kita harus menanamkan perilaku-perilaku yang mencerminkan pelajar yang bermoral dan berjiwa nasionalisme, seperti cinta tanah air, rela berkorban, mematuhi tata tertib sekolah, ikut serta dalam kegiatan keorganisasian intra maupun antar sekolah, dan belajar materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang singkat PPKN. Selain itu, sebenarnya masih banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang pelajar, namun di sini saya hanya memberikan penjelasan lebih dalam bagaimana sikap yang harus dikembangkan dari beberapa contoh yang telah saya sebutkan di atas. Yang pertama, cinta tanah air. Satu kalimat tersebut mengandung beberapa nilai sikap yang harus kita kembangkan, seperti mencintai produk dalam negeri, ikut dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam membuat, merasionalkan, dan jika mampu meluncurkan produk-produk baru untuk menambah devisa negara, tidak mengikuti gaya konsumtif dan hedonisme yang berlebihan, dan menjaga kebudayaan lokal dengan tidak terlalu mengikuti kebudayaan Western. Sekarang, semakin banyak produk dalam negeri yang telah terlupakan dan justru diakui oleh negara lain, seperti batik.
Oleh karena itu, kita sebagai anak muda pelajar Indonesia seharusnya bisa untuk mempelajari, menggunakan, serta menjaga warisan budaya agar tidak jatuh dan diakui oleh negara lain. Yang kedua, rela berkorban. Bukan hanya rela mengorbankan materi fisik saja, melainkan pikiran dan waktu juga penting dalam memaksimalkan sebuah perbuatan. Bahkan di dalam era globalisasi semakin canggih ini, kita harus berusaha untuk mempelajari dan dapat menyeimbangi pesatnya perkembangan teknologi. Tetapi, dengan hadirnya teknologi, kita sebenarnya tidak perlu menghabiskan banyak waktu dalam mengerjakan suatu hal. Padahal, waktu bisa menjadi tolak ukur seseorang dalam meraih impian, seperti seorang individu harus mempunyai manajemen waktu yang baik agar setiap kegiatan yang mereka lakukan itu bermanfaat. Sementara itu, sebagai pelajar Indonesia, kita juga dibekali ilmu tentang kehidupan berbangsa dan bernegara dari pembelajaran PPKN di sekolah. Maka dari itu, sebagai murid, kita harus bisa menghargai guru yang sedang berbicara dan mencermati materi yang diberikan agar kita tidak salah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan sekolah juga mempengaruhi sikap anak dalam kehidupannya. Seperti murid harus menghormati guru, begitu juga guru harus menyayangi muridnya. Tidak boleh berkelahi dengan teman sebaya, tidak membeda-bedakan ras, suku, bangsa, dan agama saat berteman, dan menghargai orang lain yang sedang beribadah. Itulah betapa pentingnya kita harus menghormati dan menaati peraturan yang dibuat, agar di tempat yang berbeda kita bisa menjaga sikap saat berkomunikasi maupun berperilaku kepada orang lain yang baru kita kenal. Selain itu, sebagai pengamalan sila keempat, kita diberi kebebasan untuk menyampaikan dan menyuarakan pendapat kita ke publik dengan mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler yang dibentuk pihak sekolah. Akan tetapi, bukan berarti kita dapat menyalahgunakan kekuasaan kita di dalam suatu organisasi untuk niatan yang buruk, karena itu dapat merusak pikiran dan otak kita. Hal tersebut dapat membuat stimulus yang baru ketika dewasa nanti. Dengan demikian, perlu kita sadari betapa pentingnya menanamkan beberapa nilai-nilai moral atau sikap yang dapat membimbing kita ke masa yang lebih baik ke depannya. Jangan sampai terpengaruh oleh pergaulan bebas dan salah dalam mengambil langkah. Karena di dunia ini banyak sekali faktor yang dapat melemahkan pertahanan dan emosional kita sebagai sebuah insan. Maka dari itu, kita sebagai pelajar harus bersikap selektif dan aktif karena kita memiliki otak yang masih muda dan pemikiran yang lebih besar. Selain itu, otak kita terus berkembang dengan baik sesuai dengan bagaimana kita memelihara dan menjaganya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dari ucapan saya, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Atas perhatian Bapak, Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.